ya Kak, kalau nanti pesta hajatan undang kami ya. Ibu Ola Ramlan boleh jelasin sama kita nggak sih tadi itu siapakah pria yang bersama dengan kamu saat itu? Itu Bu Leleng ya. Iya, dia mantan pacar aku. Oh mantan. Tapi kok bisa-bisanya memilih mantan untuk datang ke acaranya El? Karena aku bilang, you wanna be my plus one. Karena kan di Bali bingung kan sama siapa. Mantan suami kenapa enggak? Lagi dekat, ada yang dekat sama mantan suami mungkin. Mungkin. Iya, probably. Sama-sama ganteng loh. Mantan suami juga ganteng, gagah. Iya, nggak mau. Nanti dipikir mau balikan. Nggak mau. Gak apa-apa, ganteng, cantik, aku setuju. Terus, jadi sama itu gimana mantan pacar jadi balikan? Enggak. Masa sih nggak ada love-lovean gitu pas kemarin jalan? Enggak, bener-bener nggak ada apa-apa. Bener-bener literally. Aku tuh soalnya sama semua mantan kan baik ya. Ola, ada pertanyaan dari Tante Lita. Tante Lita bertanya, kalau gitu siapa sih pacarnya Ola Ramlan sekarang? Ada. Bukan yang itu? Bukan, aku izin. Yang kemarin di Bali itu bukan Mi? Bukan, aku izin. Aku bilang, sayang aku mau jalan ke... Sayangnya kepada siapa tuh? Kesayangnya kepada seseorang itu. Oh yang sekarang? Ya. Oke. Aku bilang, aku tuh kan jujur. Oh kamu izin sama pacar kamu? Iya, aku izin. Aku bilang, sayang, aku mau ke nikahnya Luna. Sama mantan pacar aku ini. Boleh gak? Boleh. Gitu. Ola, kalau seenak itu tuh biasanya ya. Bingung ya? Biasanya, aku sih nggak bingung. Cuman Kamu kalau soalnya semusuhan sama semua mantan ya? yang baik. Oh, satuan yang baik. kalau bisa seterbuka itu sama pasangan, artinya pasangannya tuh satu. Antara dia dewasa banget, atau dia pun mungkin pernah menjalani hubungan kemudian tidak berhasil dan tahu apa yang bisa membuat satu hubungan ini berhasil keterbukaan. Cemburu kan, cemburu. Apakah pasangan kamu yang sekarang ini pernah menikah? Pernah, of course. Tapi satu gini loh, aku kalau sama pasangan aku membuat dia secure gitu. Jadi dia sehingga tidak ada kecemburuan gitu. Dengan caranya gimana ya ngomong, kedua ngomong video apa callan adanya. gitu. Aku kalau bisa apapun jangan bohong dong. Karena pisahnya baik-baik ya Mami? Hah? Pisahnya baik-baik? Maksudnya? Bercerahnya baik-baik Mami pisahnya? Ya, Ini sama mantan, kalau ini cerita sama pacar yang baru. Enggak, maksudnya yang dibawa ke Bali. Ke Bali itu ke pacarnya, acaranya. bukan? mantan Mantan. pacar. Yang dibawa ke Bali itu mantan pacar aku. Oke. Aku izin sama pacar aku. Boleh. Boleh. Dari tadi itu yang dibahas, Wi. Enggak, soalnya kalau ngomongin mantan agak sensitif kalau di sini. Sama mantan yang tadi seganteng itu berapa lama? Satu setengah lah. Orang mana, bule mana? Bule Swiss. Oke, sekarang sama yang baru udah berapa lama hubungannya? Bisa enggak? Sama yang baru udah berapa lama hubungannya? 4 bulan. Oh, Lebih fresh dewasa, from the seumur oven. di bawah. Kira-kira mungkin gak aku sama yang lebih Kan dewasa? kita nggak pernah tahu. Di atasnya Ola. Di lah. bawah. Oh di bawah. Di bawah. Oh, wow. Yang sama bule, Seru. yang sama bule. Itu umur berapa? Beda 17 tahun. Bule itu? Lebih muda. Ya umur berapa, Kak? 28 gitu. Yang sekarang? 32. 1, 32. sabar. Adalah 39? Nggak sampai. Oke. 32 gitu-gitu ya? Baik. Karena aku pengen tahu, Iya. Kak. 35? Sekarang kita tahu apa rahasia Ola Ramlan kenapa terlihat awet muda. Iya, karena sama yang muda. Daun muda. Ya. Ola Ramlan sehat-sehat selalu, semoga bahagia ya. Paling penting orang di sekitar Ola Ramlan bisa memberikan yang terbaik. Ya kan? Jadi support system, keputusan apapun itu selalu didukung ya. Termasuk bintang tamu kita berikutnya, dia juga selalu didukung sama orang-orang sekitar, support system yang begitu luar biasa. Pun juga keluarga, karena dia dari Prabu Muli, Sumatera Selatan ke Jakarta ini ingin tentu saja memajukan keluarganya, memberikan kebahagiaan bagi keluarganya, walaupun banyak sekali bulian ketika awal kemunculannya. Ini Kita penyanyi nyimak dan ya. juga bintang sinetron. Ini dia, Sri Devi. Pagi saudara. Sri Devi, ya. Sri Devi. Seorang anak tukang kayu dari Prabu Muli yang sukses di ibu kota. Kami semua mengucapkan terima kasih. Sudah datang ke Mami.
Devi kita banyak banget yang tanya Mami Dewi kapan Sri Devi jadi bintang tamu. Mami Dewi. Yang request banyak banget beneran. Iya. Karena pencapaian kamu yang sangat luar biasa, Ya Allah, begitu Masya inspiratif. Allah, Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat dulu ya suksesnya seorang anak tukang kayu di ibu kota, Sri Devi. Silakan saya. Ya ampun, Sri Devi. Itu tadi di videonya itu masih umur 13 tahun guys. Iya. Sekarang umurnya mau 17 tahun, masih muda banget. Dan barusan itu kamu nyanyi di Korea ya? Iya betul, kemarin ada program di Korea juga. Nyanyi sama, kolaborasi sama orang Korea. Oh wow. Sri Devi, apa rasanya anak tukang kayu berhasil menaklukkan Jakarta? Iya, sebenarnya nggak bisa dibayangin kalau aku bisa sampai di titik ini, alhamdulillah. Karena dulu memang ini cita-cita aku menjadi seorang penyanyi memang dari dulu. Dan ya alhamdulillah sekarang tercapai sih, Masya Allah. Iya. Jadi bapak atau papa atau ayah panggilnya? Bapak, Bapak adalah seorang tukang kayu. betul. Sampai sekarang masih atau? Oh, kalau sekarang sih udah nggak aku suruh kerja, orang tua udah aku bawa juga ke Jakarta. Berapa bersaudara? Aku satu, aku dua saudara, jadi aku punya adik. Oh, kamu punya adik? Iya. Mama saat itu kerjanya apa sebelum kamu pergi atau hijrah ke Jakarta? Kalau mama saya emang ibu rumah tangga, cuma bapak yang kerja mebel kayak bikin pintu, jendela gitu. Itu kan tukang kayu tadi itu. Iya. Iya. Ketika kamu melihat usaha orang tua kamu menjadi tukang kayu, tidak ada salahnya juga tukang kayu. Iya. Banyak Banyak tukang loh kayu orang yang mebel. sukses Iya. mebel ya kan. Pak Jokowi aja awalnya dari mebel ya kan. Kayu Aku juga aja awalnya. dulu ojek. Ya kan? Tapi ketika kamu ke Jakarta pasti kan juga merasa bahwa aku nih dari Prabu Muli. Bersainglah aku dengan seluruh Indonesia. Nyanyi di panggung yang begitu besar sekali. Gimana ya? Dulu banyak sih omongan orang kayak, aku kan dulu kan kalau ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Penyanyi gitu kan. Kayak banyak juga yang ngomong, gak akan mungkin gitu kan tercapai gitu. Kayak, alah kamu juga dari orang yang gak mampu gitu. Banyak. Tinggal di pelosok Iya, tinggal di pelosok daerah gitu loh. Banyak juga yang maksudnya itu yang kayak ngehina juga sebanyak. Gitu. Siapa? Datang dari siapa? Teman sendiri, lingkungan sendiri di dekat rumah? Betul, lingkungan sendiri juga, lingkungan dari rumah juga banyak yang bilang kayak gitu. Keluarga ada nggak bilang seperti itu? Kalau keluarga sih alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada yang maksudnya itu mensupport semua kalau dari keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. gimana sayang sekarang Allah udah angkat derajat kamu. Ya alhamdulillah juga karena mungkin berkat dukungan dari orang tua, doa dari orang tua dan keluarga dan teman-teman yang udah mensupport aku sehingga aku bisa sampai ke titik ini. Juara 1? Iya. Pulang ke Prabu Muli menyandang juara 1. Gimana sambutan orang-orang yang dulu sempat memberikan komentar miring buat kamu? Nggak mungkin nih dari daerah, dari Prabu Muli, anak tukang kayu bisa ke ibu kota dan menjuarai ajang tersebut. Betul, jadi kemarin pas aku udah selesai juara satunya kan aku pulang kampung. Pas aku pulang kampung tuh alhamdulillah banyak banget memang sampai rumah aku tuh nggak muat sama orang-orang yang ada yang datang itu loh Mami. Jadi mereka nggak tahu dari mana aja itu datang dan mereka tuh ada yang saya ngomong, ini aku loh yang keluarga, ini nih aku tuh kita tuh masih keluarga, Iya. Kalau udah jadi ini ya. Kamu masih ingat nggak sih? Iya, kan kalau kita gitu kan memang kayak gitu kan, jadi kayak Bener. yang ini loh yang pernah anterin kamu ke sekolah, ini Iya. loh, itu yang pernah bantu kamu ini. Kayak aku mikir kapan ya kira-kira? Aku sampai nanya sama mamaku, emang itu keluarga kita ya gitu? Sampai kayak enggak Padahal bukan dulu kata nggak tahu mamaku. kamu ya siapa dia Iya. ya. Gitu. Ketika menang, pasti kan tadi ketika kita lihat tayangan yang paling kena di hati kamu yang kamu sampaikan adalah orang tuh menghina rumah aku. Ketika kamu menang diumumkan Sri Devi jadi pemenang, terlintas untuk memperbaiki rumah pasti. Betul, pas aku tuh sebenarnya benar-benar nggak nyangka kalau aku bakal jadi juara satu kan, karena kalau pas kompetisi kemarin itu bener-bener pesertanya itu kan pada bagus-bagus semua fokus suaranya. ya. Iya, jadi kayak bener-bener fokus untuk menampilkan yang terbaik gitu loh. Biar Kalau kita nyangka ya Ki, kalau kamu Kalau kita sih udah kelihatan waktu itu. Kalau Sri Devi ini kita lihat rumah kamu ya? dan sekarang tuh katanya rumahnya beritanya 19 lantai. Wow. Masya Allah, amin. 700 episode loh main sinetron Jadi loh, kamu guys. besar di rumah ini? Guys, 2 Enggak, tahun jadi dulu setengah, Bo.
yang ini yang satunya yang sebelumnya yang itu. Oh, yang Jadi ini sebelumnya. rumah aku yang sekarang di Prabu Muli. Ini udah dibangun Iya ya? udah dibangun. Ini sudah dibangun. Oh, sebelumnya Iya. bukan yang ini ya? Belum. Oke. Yang sebelumnya itu. Oh ini lagi proses. Ini lagi Iya. dibangun King, yang sebelumnya Yang sebelumnya ada lagi. Yang sebelumnya dulu itu loh, yang Ini ya, tadi. ini kita kasih lihat. Nah, Oke, ini yang dia. sebelumnya. Oke, boleh kamu ceritakan, yang tinggal di sini berarti berempat. Iya. Ibu, bapak, kamu dan adik kamu. Mm-mm. Ini ruangan apa sih? Kalau ini ruangan kerja bapak. Nah ini luar, di situ tempat bapak kerja. Kalau di dalamnya itu sebenarnya nggak ada kamar sih, jadi kayak Jadi udah kayak di pot, sekat-sekat iya gitu, kayak di kayak dari sekat-sekat kayu gitu gitu, loh, dari Kak. kayu. Dan apa lantainya itu kayak apa ya? Tanah? Tanah, bukan tanah sih, kayak ada Semen. semen sedikit. Gitu. Semen, oke. Iya, kadang atapnya bocor, kadang kalau tidur itu suka tiba-tiba netes airnya gitu ya. Tapi sekarang sudah enggak ya sayang. Insya Allah, alhamdulillah. Udah bisa beli rumah lagi ya kan, alhamdulillah. Apa arti rumah ini buat kamu? Berharga banget sih rumah itu buat aku karena dari aku kecil sampai kemarin aku ikut audisi aku tinggal di sana, banyak banget apa ya keluh kesah yang ada di rumah itu banyak banget, kenang-kenangan yang ada di rumah itu banyak banget. Ini kan rumahnya kan udah diroboh kan. Iya, iya. Kemarin itu aku pas pulang itu aku sempat lewat. Pas aku lewat tuh kayak udah nggak ada, udah apa ya udah bersih, Udah rata ya. udah rata kan. Terus pas aku lihat kayak ya ampun. Dulu aku suka main di sini, suka hujan-hujanan di tanah ini, di rumah ini dulunya gitu. Sekarang udah nggak ada. Oke, dan ini rumah yang sekarang kamu bangun di Prabu Muli Iya, ya? betul. Kamu renovasi. Sudah jadi 100% atau kondisinya Udah masih? jadi Oh, sudah jadi. Sekarang Iya. yang udah jadi kayak gini ya. Iya. Oh, oke. Yang paling kamu syukuri, Sri Devi, dengan segala macam kondisi kamu di masa lalu, apa? Banyak banget sih yang dialamin ya Kak. Maksudnya itu dari akun, dulu itu aku sebelum ikut DA itu, aku memang udah sempat nyanyi-nyanyi dari panggung ke panggung. Tapi kadang ada yang nggak dibayar, kadang juga dikasih aja gitu sama orang yang hajatannya gitu. Dikasih Iya. Seikhlasnya. Ikhlasnya aja, iya. Dan Transport anggap ya transport ya. Misal, jadi biduan di Prabu Muli. Kalau dibayar tuh dibayar berapa waktu itu? kadang ya 300.000 paling besar. 300.000. Dari 300.000 itu uangnya kamu apain aja? Aku kasih mama buat makan sehari-hari, ya buat uang jajan sekolah juga gitu. Pak, kadang aku tuh bawa uang jajan tuh cuma kayak 10.000, 5.000, itu pun kayak udah bersyukur banget. Masya Allah udah banyak banget gitu ya. Karena 10.000 tuh bisa jajan macem-macem kan Iya. kalau di sekolah mah. Sri Devi anak pertama ya. Iya. Mie Karena aku rebus, punya cakwe, adik kan, cakwean. ada adik yang harus aku kasih juga uang jajan dulu gitu. Dan sekarang lihatlah Sobat Ambiar. Rumah yang Sri Devi beli di Jakarta. Ini dia. Oh wow. Townhouse ya. Selamat Sri Devi. Iya, selamat ya Sri. Siapa yang tinggal di sini sekarang? Oh. Sekeluarga ada bapak, mama sama adik. Ketika bapak sama mama masuk ke rumah ini untuk pertama kalinya bilang apa bapak sama mama? Terharu pasti ya. Pasti terharu sih, pasti bahagia, senang sampai ya mereka semuanya berterima kasih sama aku dan aku pun berterima kasih sama mereka karena Doanya ya. doa, dukungan dan support mereka juga gitu karena mereka dari awal aku nyanyi sampai sekarang itu benar-benar nge-support aku banget. Alhamdulillah, nggak ada maksudnya itu kayak kok kamu mau jadi penyanyi sih, kok kamu ngapain sih jadi penyanyi dangdut gitu, nggak ada, alhamdulillahnya ya. Jadi nyanyi itu merubah hidup kamu? Betul, maksudnya itu dengan adanya juga aku dibantu sama DA, aku bisa beli rumah, aku bisa bagian orang tua, alhamdulillah. Kalau kamu bukan jadi seorang penyanyi, apa jadinya seorang Sri Devi? Mungkin sekarang aku masih main sama teman-teman kali ya, Mami ya. Maksudnya itu masih ya masih suka happy-happy mungkin jalan-jalan sama teman-teman gitu. Dan bapak masih bekerja? Dan bapak masih bekerja, mama masih jadi ibu rumah tangga, adik pun masih ya menikmati masa kecilnya juga gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah bapak udah nggak aku suruh kerja, pun begitu karena kan mungkin ya inilah saatnya aku ngebagain mereka gitu. Karena mereka udah ngerawat aku dari kecil sampai sekarang. Iya. Dan bukan hanya menjadi penyanyi, ini dia suksesnya seorang Sri Devi di ibu kota. Tak hanya sukses menjadi penyanyi, Sri Devi merambah ke dunia akting. Iya, ini luar biasa banget loh. Jarang penyanyi dangdut, kalau misalkan main sinetron paling cuma 13 episode udah kelar. Oh ya? Ini 700 episode. Oh iya? Bisa hebat. Iya. 2 tahun setengah loh.
Hebat. Sri Devi, banyak sobat ambiar yang nonton. Mereka juga ingin jadi penyanyi, mereka juga di daerah. Ingin jadi bintang sinetron, pengen jadi bintang seperti kamu. Iya. Apa yang kamu sampaikan untuk mereka yang sekarang ini punya harapan yang besar sama seperti kamu ketika belum pergi dari Prabu Muli? Oke, pesan aku sih buat teman-teman, mungkin kakak-kakak yang sekarang banyak bercita-cita untuk menjadi penyanyi. Nggak apa-apa kok, kalau dulu juga aku ngerasa aku pasti nggak bakal bisa gitu kan mau menjadi seorang penyanyi, apalagi dikasih kesempatan untuk memainkan sinetron gitu kan. Yang pastinya sih harus semangat ya dan harus percaya diri dan benar-benar harus maksudnya itu menjadikan tujuan ya banyak-banyak belajar yang pastinya gitu. Aku selalu bilang ya, kalau dulu jadi di kompetisi aku selalu bilang sama anak-anak yang mau menjadi bintang ya, begitupun juga untuk diri kita sendiri. Kita harus punya rumus 100%. 99% itu skill, kecantikan, ketampanan, kehebatan, kebagusan, segala macam. Tapi ada 1% yang kita lupakan dan tidak boleh, Tuhan. Karena 1% ini bisa mengalahkan yang 99%. Gitu. Jadi tanpa Tuhan tidak jadi apa-apa. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Ikhtiar dan doa ya. Betul. Makanya aku sama Kak Dewi pada saat menjuri Sri Devi itu kita melihat gini. Kita kalau udah lihat-lihatan berkali-kali itu berarti kayaknya ini jadi gitu. Karena aku dan King Nasar tuh soulmate selalu, iya. Selalu gitu. Ya. Kita dipisahkan sementara, nanti ketemu lagi. Iya. Ya. Sampai akhirnya yang ini nih jadi terjun ke dunia acting. Tantangan terbesar buat kamu yang akhirnya sekarang terjun ke dunia acting itu apa sih, Devi? Iya, sebenarnya kan aku tuh memang terlahir jadi penyanyi kan. Terus pas dikasih tahu nanti kamu mainin ini ya sinetron ini nih dan menjadi pemeran utama. Kamu waktu itu Mami pernah ngomong apa sama kamu? Kamu bakal jadi seorang bintang. Mami tuh selalu ngomong bintang sinetron. Mami tuh selalu ngomong kayak gitu kalau ketemu aku. Langsung jadi pemeran utama. Alhamdulillah, iya pas dikasih tahu kan, kamu nanti meranin ini ya dan menjadi pemeran utama. Terus aku yang kayak, hah? Karena aku nggak bisa, maksudnya itu aku nggak bisa acting, aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak tahu gimana cara acting marah, nangis, aku nggak tahu gitu kan. Tapi mereka meyakinkan kayak enggak kok bisa, tapi harus belajar gitu. Terus dengan mereka bilang kayak gitu kayak iya ya aku harus belajar gitu. Jadi pas pertama sinetron itu mulai memang masih agak kaku. Cuma aku bertanya sama yang jam terbangnya udah luas banget gitu Mami, kayak senior gitu kan. Jadi kayak aku nanya. Salah satunya di depan kamu. Iya betul Mami. Dan di sebelah kamu ini betul. juga gitu. Jadi aku selalu nanya kayak Kak gimana ya Kak kalau misalkan acting nangis tuh aku harus gimana, aku harus membayangkan apa gitu, biar aku bisa nangis tuh kayak gimana gitu kan. Dan alhamdulillah juga pemeran utama juga selalu ngasih aku saran, masukan, kritikan juga gitu. Seniornya baik-baik ya. Iya alhamdulillah. Tapi nggak gampang ya kalau acting ya. Susah. Kalau nangis susah ya? Betul. Kalau kamu nangis ngebaikin apa, Wi? Duit dibawa kabur. Oh ya Wi, emang gitu. Itu bukan ngebayangin, itu kenyataannya. Tapi kalau di lokasi syuting kamu paling dekat sama siapa, Sri Devi? Aku paling dekat sama Basmala. Dia pemeran utama juga. Jadi kita itu pemeran utama itu berlima kan. Aku, Ebi, Avan, Basmala sama Raka. Aku paling dekat sama luar biasa. Basmala. Terus apa lagi yang ingin kamu capai, Sri Devi? Nyanyi udah, acting pemeran utama udah, mau main film. pengen apa lagi sih? Nah itu. Ya film. Iya. Ini kan aku udah, maksudnya itu udah menjadi banyak banget pengalaman aku 2,5 tahun di Magic 5 main sinetron. Sekarang aku pengen kalau ada kesempatan dan dikasih rezeki main film. Satu lagi kamu harus bisa nge-MC tapi pinter kayak Rian. Mas Rian. Jadi Pinter kayak kita dong King, harus pede King. Ya enggak, maksudnya Rian tuh dalam artian Rian punya perbendaharaan kalimat. Tadi aja Rian. Saran aku tuh kalau mau nge-MC, Ya, selain peraturannya nge-MC, begitu itu, Mami, selain bawain peraturannya. acara yang bagus, harus bisa debus juga. Pasti banyak Enggak, soalnya kayak kamu itu bisa ya untuk jadi MC atau jadi host apa gitu kamu bisa. Intinya mengupgrade diri sendiri. Betul. Tapi hati-hati, terkadang tuh orang tuh bisa sampai lupa pekerjaan atau kualitas pekerjaannya menurun karena CINTA. Karena kita dengar kamu lagi bucin dengan pria yang satu ini. Love. Rezeki itu bukan cuman uang, tapi bisa bersamamu itu adalah rezeki terbesar. Aduh. Itu dari Alit Wibowo. Siapa itu?
Sayang, hati-hati ya. Siapa itu Ari Wibowo? Itu pacarku. Namanya Ari Wibowo. Oh, Halo, siapa? Oh, Pak Polisi. 86, Pak. Oh, Pak Polisi. Pak Polisi. Oh, itu Pak Polisi. Oh, cocok. Kenal di mana sama Pak Polisi itu? Pasangan kamu. Sama banget kayak seniornya ya. Iya, sama-sama banget. Makanya aku ngikutin mami, ngikutin mami. Iya. Oh, sama Pak Polisi. Gak apa-apa dong, Kak. Loh, gue bukan sama Pak Polisi kan? Pak apa dong? Berapa lama sama Jenderalnya podo Pak aja. Polisi ini? 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kamu tuh masih muda, ada rasa ketakutan, takutnya tuh, aduh aku takutnya deket dengan seseorang malah bikin aku jadi nggak semangat atau mungkin kalau berantem malah jadi pekerjaan kualitasnya nurun? Iya. Bukan lu dia. Oke, sebenarnya sih gimana ya dengan adanya dia juga alhamdulillah selalu mensupport. Iya, kan masih cinta kan? Sabar, Kak. Sabar, Kak Ola. Udah berapa lama sayang? 2 tahun. 2 tahun. Ikuti loh Ramlan, awalnya sama pasangannya dia disupport, lama-lama disemprot. Disemprot tuh nggak pernah ya. Malah dia nyemprot. Oke, Sri Devi kita mau nantangin kamu, kita akan berpindah tempat memainkan roda Ambiar. Sini sayang, sini sayang. Sri Devi. Guys, HP-nya gambar cowoknya, guys. Coba lihat. Lihat ini, iya. pacarnya. Belum dapat. Kasih lihat kamera. Ininya sayang lagi. Kasih lihat, Kak. Kasih lihat, Kak. Situ. Oke. Tuh. Manja. Putar dulu. Manja. 1, 2, doang kan? 3. Sayang. Iya, dia dulu. Sri Devi. Ya, spill chat terakhir kamu sama Oh my pacar. god. Gak apa-apa dong. Ada, Kak Ola aja di sini cerita segala macam. Gak apa-apa Sri Devi, Kak Ola juga di sini cerita segala macam. Semangat ya. Mamanya nangis. Mamanya nonton aku sekarang. Bentar, dia dipanggilnya Mami loh sama pacarnya. Enggak. Jangan bawa sama Mami ya. Ini barusan di atas ini siapa? Ini udah papi mami. Ini Sri Devi papi mami. Enggak, harusnya itu panggilannya tuh Ubi dan Ambi. Kamu papi mami? Cie ada yang mau papi mami. Kenapa aku? Oh, halo mama pacarnya dari Sri Devi, halo. Mama calon mertua ya. Mama calon mertua. Oke, kita putar lagi ya. Jangan Mami Papi deh, ntar kayak gue. Bubar. Tanya. Chat pacar kamu dengan kata-kata romantis. Gimana Coba telepon aja? ditelepon aja, telepon hello. Pasti nonton. Aku sayang kamu, aku cuma mau bilang aku sayang kamu. Pasti nonton. Mau nggak ya diangkat ya? Mau lah pasti. Coba. Pak Polisi angkat dong Pak. Kalau enggak, Kalau enggak, bininya aku bawa ke barak nih. kita yang tangkap. Coba ya. Woi. Enggak biasanya Dia gitu. nggak angkat. Enggak biasanya papi-papi, kamu ada Mami. Enggak, dia nggak angkat loh. Oh enggak. Wow. Namanya sayang. Sayang Pia Palen. Sayang Pia Palen. Nggak diangkat ya? Ngapo visi katanya. Ngapain video call? Oh. Ada rencana dalam waktu dekat ini lebih serius sama dia? Enggak, masih lama. Masih lama. Belum mandi dia. Gak apa-apa Pak, tetap ganteng kok Pak. Hatinya banyak, Pak. Coba, kamu voice suara. note aja, voice note. Jangan video call. Kamu voice note aja, kamu bilang. Coba mau dengar "Sayang, suaranya aja." Aku sayang kamu Coba. gitu. Ini Aku di aja rumah. jangan video call. Telepon ya. Telepon biasa aja. Bang, angkat teleponnya lah Bang. Kita video call, enggak video call. Nah, kita pengen denger ya. Siapa namanya? Alif. Bang Alif. Alif. Sayang, panggilannya. Ayo Bang Alif, nggak harus Dia, mandi. tapi dia tuh malu banget tau orangnya. Sama kita juga pemalu kok di sini ya. Mas, tolong diangkat Mas. Kalau enggak nanti saya lapor sama komandan ini. Oh iya, takut banget. Takut. Nggak mau ya, is oke, nggak apa-apa. Ini diangkat. Diangkat dia langsung. Bang Alif, selamat pagi. Kami dari pagi-pagi Amir, Bang Alif. Takut dia, lu yang orang dia ngomong. Oh iya. Bang Alif, udah berapa lama sama Sri Devi? 2 tahun enggak? 2 tahun. Apa yang paling kamu suka dari seorang Sri Devi? 3 hal yang pertama apa? Yang pertama, dia selalu semangat terus untuk bekerja dan selalu ingin belajar untuk profesinya, kayak selalu penasaran gitu loh. Terus
Walaupun kita beda profesi, tapi kita saling support. Saling apa, Bang? Saling apa? Saling support, saling dorong. Saling support, saling dukung walaupun kita beda profesi. Sedangkan profesi Asik, Sri Devi. Asik. Bang Ali. Oh, Bang Ali, Anjay. kapan kira-kira Sri Devi jadi ibu Bayangkari? masih lama Mami, nanti biar dia berkarir dulu. Yelah, Sri Devi banget. Mau bilang apa sama? Maksudnya sama-sama berkarir ya? Iya. Iya Mami. Mau bilang apa sama sayangnya nih? Sama sayangnya mau bilang apa sama Sri Devi? Pokoknya semangat terus, belajar sama senior-senior yang di sana. Gak ada I love you, gak ada I love you. Nggak ada. Ya udah, berarti kamu gak cinta ya sama aku ya? Gak cinta itu dia. Sabar. Bilang I love you aja gak mau. Darah muda emang begini Ayo, emosi ya. coba Mas bilang I love you dulu sama maminya Sri Devi. Iya, I love you sayang. Bang aja I love you-in.